Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali akan terus memikirkan bagaimana nilai hidup keagamaan di kehidupan kita. Kali ini kita akan membicarakan kehormatan bagi yang melakukan apa yang menjadi tuntutan keagamaan. Tentu kita bicara di dalam konteks iman Kristen. Matius pasal 5 ayat 19. Matius 5 ayat 19 demikian firman Tuhan. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Saudara-saudara, ini memang bisa disalah mengerti seakan-akan kalau orang membuat satu kesalahan atau tidak melakukan lalu nanti tetap masuk surga, nggak apa-apa deh, tempatnya rendah, kan begitu ya. Saya kira ini harus hati-hati untuk dipahami. Nah, yang mau dibicarakan ini apa? Yang mau dibicarakan sebetulnya di dalam konteks keagamaan orang-orang Yahudi dengan Tauratnya, artinya tidak ada satu pun dari bagian itu yang boleh ditiadakan. Tidak satu titik pun, karena itu kita sudah bicarakan. Yang kedua, sampai kapan? Sampai kapanpun, sampai kekekalan, sampai Tuhan Yesus datang. Karena itu, tidak ada yang tidak dilakukan, harus. Sehingga kalau kemudian ada orang mengatakan, ini nggak terlalu perlu, ini begini, hidupnya benar sih benar, dikatakan tempat terendah di surga. Artinya adalah bagaimana memang orang-orang harus serius di dalam memahami kebenaran Taurat sebagai sesuatu yang utuh, bukan parsial. Sebagai sesuatu yang utuh yang harus dilakukan, sekali lagi bukan parsial. Nah, jangan memperlakukan itu dengan parsial untuk kepentingan diri, sehingga kemudian kita terjebak lalu terperangkap pada nilai-nilai yang salah di kehidupan ini. Tapi lakukanlah itu sesuai dengan kehendak Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan, sehingga dengan demikian hidup kita itu menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Nah, itu yang penting. Nah, bisa saudara pahami. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, hidup sebagai seorang Kristen di tengah pergumulan kehidupan ada hidup sebagai seorang Kristen yang berkemenangan, yang tidak boleh tidak melakukan bagian apapun dari kebenaran itu. Jadi mesti semua. Nah, ini menjadi sangat menarik dalam hidup kekristenan kita, karena sebetulnya apa? Pertama, seringkali orang memilah mana yang dia suka, mana tidak suka. Ini penyakitnya kalau soal firman Tuhan. Memilah yang suka tidak suka artinya begini, ini ayat yang saya suka, lalu seakan-akan seluruh Alkitab itu bunyinya seperti ayat yang dia suka. Saya kasih contoh. Siapa sih yang tidak suka ayat berbunyi kasih setia Tuhan baru setiap hari misalnya? Saudara suka kan? Tetapi itu kan tidak fair kalau saudara membaca Ratapan 3 hanya pada bagian itu saja. Padahal di atasnya jelas dari ayat 1 sampai 19 itu Yeremia bergumul tentang kepedihan, kesakitan. Yeremia bergumul tentang kehidupan, bahkan sampai dia berkata, aku lupa apa itu bahagia. Engkau memaksa aku minum ipu beracun ya Tuhanku. Betapa dia betul-betul depres, begitu berat, begitu mendalamnya. Di tengah-tengah pergumulan yang dihadapinya untuk menggembalakan umat, tetapi ada kenyataan bahwa murka Tuhan datang dan umat itu dibuang ke pembuangan, ke tangan kafir. Sehingga Yeremia berkata, engkau mengambil, menghanguskan taruna-tarunaku. Lalu buat apa sebetulnya aku pelayanan? Gitulah pergumulan sang nabi. Buat apa aku ada kalau aku harus melihat kehancuran ini? Kemudian hatinya Yeremia sebagai nabi terhadap ketetapan Allah, ia tidak mampu mengerti sepenuhnya. Nah, tetapi kemudian lalu dikatakan, namun ini yang aku tahu ketika aku lihat gitu kan, bahwa kasih Tuhan itu selalu baru tiap hari. Nah, kalau saudara mencopot kasih Tuhan selalu baru tiap hari, dicocokkan dengan harapan-harapan besok lebih layak, lebih baik, lebih bagus. Nah, itu kan berarti Anda tidak fair dan cenderung sebetulnya memelintir karena tidak mau melihat bagian lain bahwa kasih setia Tuhan baru setiap hari, termasuk ketika kita melewati kesulitan demi kesulitan dalam kehidupan. Nggak ada dikatakan besoknya Yeremia kemudian menjadi lebih baru hidupnya, lebih indah, tidak. Tetapi kepercayaan itu, iman itu muncul. Sehingga apapun yang terjadi besok tetap lebih baik dari yang kemarin. Karena dalam konteks pengenalan akan Tuhan. Bukan sesuatu yang kemudian kemarin dipukul, hari ini memukul misalnya. Bukan. Karena toh akhirnya Israel dibuang juga kok. Yehuda hancur dan harus jadi orang buangan di Babel. Nggak apanya yang baru kalau bicara baru dalam konteks kuantitatif.
Tetapi baru di situ adalah dalam konteks kualitatif bagaimana pengharapan-pengharapan di dalam Tuhan tetap akan ditumbuh kembangkan di dalam pergumulan kebersamaan kita dengan Tuhan. Begitu saudara. Nah jadi kita tidak bisa memilah-milah mana yang kita suka, mana yang kita tidak suka gitu. Jadi firman itu mesti semua dong dipahami. Kan begitu ya. Nah aspek lain lagi misalnya ya ini di mana kita juga suka memakai istilah yang kedua itu adalah ayat-ayat mas kan gitu. Nah ayat-ayat mas juga hampir mirip dengan persoalan pertama. Ayat mas ya. Ayat-ayat yang perlu diingat. Janji-janji Tuhan yang harus diingat gitu. Bahkan banyak buku memuat hal-hal seperti itu. Ya. Misalnya apa? Oh carilah kau akan ketemu. Ketuklah dibukakan. Minta dapat. Enak tuh. Minta dapat. Cari ketemu. Ketok dibuka. Apalagi yang kurang? Udah minta aja. Tapi pernahkah saudara membaca sampai ke bawah misalnya pohon dikenal dari buahnya? Atau ke bawah lagi ya khususnya 21, 22, 23 orang itu minta kesembuhan dapat tapi kemudian dia mati masuk neraka. Dia minta supaya ada mujizat dapat tapi dia mati masuk neraka. Padahal dia dipakai mengadakan mujizat. Dia dipakai mendoakan orang dan sembuh tapi masuk neraka. Baca dulu baik-baik. Jadi jangan cuma minta-minta kalau ada ujungnya masuk neraka buat apa? Nah terus gimana dong supaya minta nggak masuk neraka? Pohon dikenal dari buahnya. Maka orang yang meminta akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan selera dirinya. Karena itu bukan mantra. Maka faktor yang kedua mengajarkan kepada kita jangan mencomot ayat-ayat mas itu seenak perutnya. Maka cintailah Alkitab itu semuanya. Jangan satu diambil, yang ini dikumpulin. Semua ayat-ayat yang enak di kuping dikumpulin. Ya. Saya kadang-kadang kalau ngelihat ada orang ngajarin tentang doa misalnya. Doa-doa yang Alkitabiah misalnya ya. Lalu dipilih kata-kata doa atau bunyi-bunyi kalimat yang oke-oke punya. Menyenangkan di telinga. Kan begitu. Padahal kita mesti mempelajari doa itu latar belakangnya kenapa. Si yang berdoa itu kenapa begitu. Apa pergumulan dia. Apa yang dihadapinya. Lalu apa yang kemudian didapatnya. Dilewatinya. Kan begitu. Jadi jangan sepotong-sepotong. Seakan-akan Anda Kristen banget. Alkitab amat begitu ya. Tetapi sebetulnya hanya memuaskan diri menjadikan ayat-ayat Alkitab sebagai mantra ya pensugesti diri. Salah dong. Tapi dia baik loh Pak orangnya. Nah itu dia. Mungkin Anda memang baik, Anda hidupnya benar gitu kan ya. Masuk surga sih. Cuman Anda kurang bijak. Makanya sepotong-sepotong, maka disebut istilahnya ditaruhlah di tempat terendah. Padahal mungkin kau pikir tempatmu tertinggi karena kau sudah melakukan kehendak Tuhan itu. Tapi kau ambil sepotong-sepotong, lupa sepotong-sepotong. Kau kurang bijak karena mungkin terjebak, terperangkap dengan konsep-konsep yang lainnya. Nah itu bahaya. Itu bahaya. Nah oleh karena itulah saudara yang kekasih, kita perlu untuk memikirkan bagaimana kebenaran itu dibangun seutuhnya. Supaya dengan demikian kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kita bisa menjalani itu untuk kemenangan-kemenangan yang memuliakan nama Tuhan. Nah jadi jangan Anda kemudian menyerah pada satu situasi. Lalu kemudian udahlah bodo amat lah, nyerah lah, gak bisa apa-apa lah. Bukan gitu. Tetapi kemudian jangan mencomot sesuatu seenaknya saja. Ya. Tetapi ambillah semuanya. Ada waktu memang kita sembuh dari sakit, puji Tuhan. Tapi ada waktu kita tetap sakit, tapi sama-sama tetap puji Tuhan, kan gitu. Iya kan? Ada pula Anda sembuh lalu dari sakit, tetap juga puji Tuhan. Yang sakit sembuh, yang sembuh sakit, yang sakit tetap sakit. Tapi judulnya sama, puji Tuhan. Nah itu anak Tuhan. Jadi jangan cuma cari ayat bahwa yang sakit pasti sembuh, yang sembuh gak bakal sakit. Itu penipuan namanya itu. Nah banyak sekali orang memelintir sebetulnya ayat-ayat Alkitab untuk kepentingan kelompok, kepentingan jualan, kepentingan pengikut. Dan banyak sekali orang Kristen yang suka dengan apa yang cocok dengan dirinya. Tapi dia tidak peduli itu benar apa tidak. Kita seringkali mencari apa yang enak buat kuping kita, buat selera kita. Bukan apa yang Tuhan mau. Saudara itu salah. Ya, jadi kita nggak boleh begitu. Nah oleh karena itulah kita mesti belajar mencintai semuanya itu, keseluruhannya itu. Maka dengan mencintai keseluruhan artinya itu aspek yang ketiga.
Pertama, saudara tidak bisa memilih seenaknya saja begitu tanpa melihat konteksnya. Dan kedua, Anda tidak bisa memilih yang Anda suka saja. Dan yang ketiga, kita mesti belajar memilih, bukan memilih berdasarkan selera, tapi memilih untuk mentaati seluruh ketetapan-ketetapan Allah dalam Alkitab. Begitu. Ya. Saya ambil contoh misalnya kalau kita membaca Yohanes 15 misalnya. Maka dikatakan di dalam ayat 7 dan 8 ya. Kalau kau dalam aku dalam engkau, apa saja yang kau minta akan diberikan. Kalau kita dalam Tuhan, Tuhan dalam kita, apa saja yang kita minta akan diberikan. Menyenangkan bukan? Kemudian muncul persoalan, apa aja ya kita minta yang diberikan. Lalu dia bilang, apa saja. Minta rumah, minta pelebaran proyek, begitu ya. Rumahmu melebar ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Serakannya orang Kristen langsung kelihatan. Kadang-kadang saya pikir-pikir orang Kristen ini rakus, begitu ya. Semua mau dijajahnya. Tapi alasannya supaya Tuhan dipermuliakan. Tuhan dipermuliakan apa? Kau yang dipuaskan. Jujurlah sekali-kali pada hati ya. Kalau supaya Tuhan dipermuliakan, justru yang ada padamu bagi-bagi sama orang lain. Supaya orang lain tahu kau punya kasih. Nah, bukan karena kemegahan kemewahanmu. Itu kan penipuan-penipuan lagi. Jangan begitulah. Selalu ingat, kaya itu bukan dosa. Tapi miskin bukan aib. Tapi hidup yang benar adalah hidup berbagi. Kita diberi kekayaan oleh Tuhan supaya bisa menolong lebih banyak orang. Gitu. Ya toh? Nah itu yang kita mesti lihat. Nah jadi di dalam Yohanes 15 itu kembali lagi tadi. Apa saja yang kita minta? Apa saja? Masa siapa saja? Ya. Tuhan kasih. Iya. Kan itu ayatnya. Nanti dulu. Baca tuh ayat. Dari ayat 1-nya. Ceritanya itu adalah pokok. Yesus pokok dan kita rantingnya. Cerita pokok anggur. Nah kalau kita ranting dari pokok anggur itu, berarti kan sebagai ranting kita menempel pada pokok itu. Pokok itu memberi suplai kehidupan kepada kita sebagai ranting. Oke? Maka mintalah apa saja. Apa yang akan diminta oleh ranting itu tentu dalam fungsinya sebagai ranting, kebutuhannya sebagai ranting. Maka dia minta sumber kehidupan, dia dapat ya carang mensuplainya. Tetapi jangan lupa dia akan minta supaya dia berguna. Yaitu apa? Ranting yang berbuah. Karena kalau nggak berbuah dipotong, dikeringkan, dibakar. Jadi dia berbuah. Artinya lagi, mintalah kepada Tuhan supaya hidupmu di dalam Tuhan sesuai kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, yaitu berbuah. Pasti Tuhan kasih. Mintalah supaya kau lebih mengasihi orang, lebih sabar, lebih penuh sukacita. Ya, mintalah kau lebih rajin, lebih sungguh-sungguh berkarya. Iya toh. Jangan terlalu sayang sama dirimu, tapi kau lupa menyayangi sesamamu. Ya. Hati-hati apapun yang terlalu tak jadi baik. Kita mesti belajar menyeimbangkan semuanya. Nah, di situ kita belajar untuk kemudian kita bisa melihat kehidupan dan nilai-nilai yang ada. Ya. Nah ini perlu. Sehingga dengan demikian saudaraku yang kekasih, kita bisa melakoni apa kehidupan kita sehari-hari. Nah ini yang kita mesti pikirkan sama-sama ya. Nah jadi dengan demikianlah kita bisa melakukan kehendak Tuhan yang benar. Gitu. Nah dengan demikian kita hidup berbuah. Jangan lupa ayat Alkitab juga bilang, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Jadi harta-harta dunia itu nanti bonus saja itu. Tambahan aja itu. Tuhan akan kasih padamu pada waktunya. Tapi hidupmu harus sungguh-sungguh. Saudara, ini perlu. Ya, tidak gampang kita memahami kehidupan seperti yang Tuhan mau. Bagaimana kita menjalani hari-hari itu. Nah, inilah pentingnya. Sehingga dengan demikian kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan kita mendapatkan satu kesukacitaan kemenangan. Pertama, karena kita menjalankan seluruh apa yang menjadi tuntutan hukum Tuhan, ketetapan Tuhan, dan kita tetap taat, tetap setia di ketetapan itu sendiri. Sehingga kita bisa menyenangkan hati Tuhan dan Tuhan melihat serta berkata pada kita, berbahagialah engkau anakku, kan gitu. Ya, nah itu akan menjadi suatu kesukacitaan yang luar biasa, saudara-saudara. Nah, mari kita jalani hari-hari seperti itu, sehingga kemenangan-kemenangan dalam kehidupan itu menjadi kemenangan yang kita miliki. Nah, itu menjadi sukacita yang besar dalam hidup kita. Ya, sehingga saudara dan saya betul-betul bisa merasakan arti pemeliharaan Tuhan itu. Dan kita bisa mensyukuri apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Ya, nah itu penting.
Nah karena itulah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jalani hari-harimu dalam perjuangan pergumulan yang serius. Jangan menyerah secara murah kepada situasi, lalu angkat tangan bilang Tuhan tidak mampu. Cengeng kali kita ini, jangan gitu. Ya, kita mesti mampu untuk hidup seperti yang Tuhan mau itu. Kita lewati. Karena itulah supaya hidup terhormat, mendapat tempat yang tinggi, jangan kurangi. 1 titik pun. Artinya 1 ketetapan pun dari apa yang Tuhan katakan. Apalagi kalau milih-milih seenaknya. Yang gak cocok sama hati, yang gak cocok dengan konsep. Kok kayaknya kurang manusiawi, dibuang begitu ya. Yang kita suka, yang kita pilih-pilih. Hidup tanpa persoalan, kita suka pilih. Lalu ada ayat-ayat bilang, kalau kau mau ikut aku sangkal diri pikul salib, dilupain. Ya kan? Jadi kepala bukan ekor, diingat. Tapi jadi kepala bukan ekor, artinya kita kepala terus bukan ekor. Itu bicara tentang atas, harta, kaya, jaya, kan begitu. Lupa bahwa sebetulnya jadi kepala bukan ekor, bukan itu. Tapi jadi kepala jadi model. Kau kaya tidak besar kepala, kau sombong tidak mencuri. Entah kau kaya, entah kau miskin, kau bisa jadi kepala. Itu loh, model namanya. Sehingga kepala itu kemana pergi, ekor ngikut. Kalau orang Kristen jadi ekor, payah itu. Tukang ikut-ikut itu namanya. Tapi berapa banyak orang Kristen yang kaya ngikut gaya dunia. Gereja ngikut jalan dunia misalnya. Nilai-nilai dunia. Itu ekor itu. Nah disinilah kita belajar kebenaran. Jadi saudara-saudara, bagaimanapun sebagai manusia, saya pun paling suka. Kalau yang saya suka yang terjadi kan begitu ya. Munafik kalau saya bilang tidak. Tapi itulah ikut Kristus itu. Itulah ikut Tuhan kita itu. Menyangkal diri itu. Sehingga saya mesti belajar yang Tuhan suka, yang saya pikirkan sekalipun saya nggak suka. Sehingga saya harus berdoa, Tuhan mampukan saya menyukai kesukaanmu yang tidak kusukai. Ya. Sehingga aku boleh belajar untuk menyenangkan hatimu, hidup seperti yang kau mau, kan begitu. Sehingga kita makin bertumbuh saudaraku. Ayolah pergumulan-pergumulan kehidupan yang saya pikir harus kita jalani di dalam hari-hari kita, bagaimana kita memenangkan kehidupan keberagamaan kita sehingga kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan kita. Alangkah indahnya. Nah karena itu mari kita jujur pada diri kita ya. Kalau baca buku jangan buku yang cocok sama kuping aja, yang judul-judulnya miskin jadi kaya misalnya. Kita juga mesti belajar bagaimana orang yang kaya kemudian jatuh miskin, tapi tetap memuliakan Tuhan. Bahkan dia bersyukur karena ternyata di dalam kemiskinannya dia menemukan kebenaran. Kan gitu. Ya jalan hidup orang kan beda-beda, Tuhan ukir kan ya. Bukan berarti semua anak Tuhan miskin jadi kaya. Ada yang kaya jadi miskin. Itu mesti kita perhatikan. Itu mesti menjadi bagian yang kita renungkan. Supaya kita jangan salah kaprah. Nah jadi saudaraku yang kekasih, di dalam bagian-bagian pergumulan seperti inilah kita jalani hari-hari kita. Kita mengikuti kehendak Tuhan kita, supaya kita sungguh-sungguh bisa memuliakan namanya. Dan hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan hatinya. Nah selamat mendapatkan kehormatan sebagai orang percaya. Saya, saudara, kita semua, mari kita menjadi orang-orang Kristen yang terhormat, yang elegan begitu ya. Kalau saya mau belajar, lebih baik saya nggak dapat uang, nggak dapat apa-apa. Tapi terhormat sikapku daripada aku dapat ini, dapat itu. Tapi kemudian jadi pecundang, enggak lah. Kadang-kadang kedengarannya agak sedikit sombong, sok begitu ya. Tetapi gimana ya? Kadang kita juga sendiri nggak suka. Tapi itulah kebenaran. Sehingga kebenaran kalau ditegakkan memang seakan-akan kesannya sombong. Karena tidak kompromi dengan dunia, gak mau ikut-ikutan dunia. Jadi kesannya kan sombong. Memang sih kebenaran itu sombong terhadap dunia. Sombong terhadap kesalahan kan gitu kan. Orang lain kompromi kita enggak. Sombong lu kan gitu toh. Tetapi kan itu sombong yang terhormat ya. Dalam tanda petik yang memang diperlukan. Mari saudara, kita tunjukkan sikap iman kita. Maka saudara dimanapun yang kau berada, apapun situasimu, jangan jadi pecundang, oke? Jangan pilih-pilih ayat yang kau suka, yang cocok dengan kondisimu. Demi Tuhan yang hidup, buang kebiasaan buruk seperti itu. Apapun situasi hidupmu, apapun yang satu kau jalani, satu yang penting, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Di tengah suksesmu, di tengah gagalmu, di tengah sehatmu, di tengah sakitmu, dia berkarya. Dan jangan buang sepotong pun bagian dari apa yang diperintahkannya. Aminkan dan jalankan. Tampak memang susah, tapi dia akan memampukan.
Nah, itulah keunggulan anak-anak Tuhan. Tuhan gak akan pernah tinggalkan engkau sendiri melewatinya. Tidak akan ada pencobaan yang melebihi batas kemampuanmu. Jangan berkeluh kesah apalagi lari. Ya, Tuhan memberkati saudara, memenangkan pertempuran yang saudara hadapi, tiap kesulitan-kesulitan yang ada. Selamat maju, selamat melakukan kehendak Tuhan dengan utuh, tidak sepotong-potong, tidak hanya disesuaikan dengan apa yang kita mau. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk apa yang boleh kami renungkan ya Tuhan. Hati kami bersuka sekalipun seringkali situasi kami tak menyenangkan. Fisik kami mungkin juga sedang dalam kondisi yang sangat drop. Hidup kami, hubungan kami, persoalan-persoalan di sekitar kami yang menumpuk. Bahkan ancaman-ancaman yang mungkin datang pada kami. Tapi kami bersyukur kami kenal Engkau. Kami hidup di dalam-Mu, melakukan apa yang Kau mau. Karena itu ya Tuhan, kami serahkan tiap langkah kami di jalan Tuhan. Tuhan yang mengajari kami melakukan kehendak Tuhan. Sehingga tiap hari-hari kami menjadi hari-hari yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dahului kami dalam berbuat, bertindak, berpikir, berkata, melakukan segala perkara. Melakukan firman-Mu seutuhnya. Demi Yesus Kristus, firman yang sejati. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin.